Shalom, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu lagu yang cukup menginspirasi saya. Lagu ini sangat memberkati saya. Penggalan lagunya demikian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ya, itu penggalannya. Lagu ini diawali dengan kata-kata engkau ada. Tuhan itu ada dan keberadaan Tuhan itu bersama dengan kita. Sungguh indah, bukan? Ada Tuhan dan Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Itu sesuai dengan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan itu Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Besertanya itu selalu. Oleh karena itu, tadi dalam lagu kalimat berikutnya adalah Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Saudaraku, ternyata memang dalam kehidupan ini kita selalu menghadapi musim-musim kehidupan, di mana ada musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin, selalu berganti-ganti musim dalam kehidupan kita. Dan itu memang nyata dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati suka dan duka. Kita melewati sehat dan sakit. Kita melewati banyak kawan dan sendirian. Kita melewati bahagia dan sedih. Kita melewati berlimpah kekayaan, tapi juga kita pernah melalui masa-masa tidak memiliki apapun. Pada kesempatan ini kita mau belajar ya dari Alkitab, di mana ada seorang tokoh yang dicatat kehidupannya. Berarti ini tokoh ini sangat istimewa karena dicatat lengkap dalam kehidupannya, yaitu semenjak dia lahir sampai dia mati. Ketika dia lahir, kemudian dia melewati perjalanan hidupnya dicatat dengan lengkap. Setiap musim kehidupan dia jalani. Oleh karena itu kita belajar dari tokoh ini supaya kita bisa memberikan respons yang benar ketika kita menghadapi musim-musim kehidupan yang silih berganti. Supaya apa? Supaya kita tetap survive, supaya kita tetap berkembang, bertumbuh, supaya kita tetap sukses, berhasil. Tokoh itu adalah tokoh Yusuf, di mana diceritakan ketika dia lahir, dia menjadi seorang anak, tumbuh menjadi remaja yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Pakaiannya terbaik, dia pun bisa bergaul dengan akrab dengan bapaknya, dengan ibunya. Saudaranya pun dia sebenarnya cukup dekat. Itulah musim kemarau dan musim gugur dia. Hingga pada suatu hari dia disuruh bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang ada di padang belantara menggembalakan ternak. Nah, ketika kakaknya itu melihat Yusuf, bukannya menyambut gembira, tetapi justru timbul suatu ingatan di mana Yusuf itu pernah menceritakan bahwa dia itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu Yusuf
menceritakan betapa dirinya itu nanti akan dihormati, bahkan akan disembah oleh saudaranya, yaitu kakak-kakaknya. Dan ini menimbulkan ketidaksenangan, menimbulkan kebencian dari kakak-kakaknya ini. Makanya ketika Yusuf datang, ingatan itu muncul, kebencian itu datang, hadir. Kemudian mereka memutuskan untuk membunuh Yusuf. Tapi akhirnya Yusuf tidak dibunuh. Yusuf dimasukkan ke dalam suatu sumur kering, dan Yusuf ada di situ hingga pada suatu saat ada saudagar kaya yang melewati di situ, dan Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Disitulah musim kehidupan Yusuf berganti dari musim gugur menjadi musim dingin. Itulah musim dingin yang teramat dingin, yang mesti Yusuf lalui, yang mesti Yusuf hadapi, yaitu hidup sebagai budak yang diperjualbelikan. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir dan diperjualbelikan sebagai budak. Itulah musim dingin yang paling tidak enak, karena manusia kalau sudah jadi budak, itu manusia tidak punya hak apapun, manusia tidak punya harkat, manusia nggak punya martabat, manusia nothing gitu. Manusia itu seperti binatang, hanyalah barang dagangan saja yang tidak memiliki apapun. Tidak berdaya terhadap apapun, tidak berdaya terhadap dirinya sendiri bahkan. Tetapi inilah respons Yusuf. Yusuf tetap percaya kepada janji Allah. Yusuf tetap bergaul dengan Allah. Yusuf tetap selalu mendekat kepada Allah. Sebagaimana di musim gugur yang dia hadapi, di musim dingin kehidupan ini pun Yusuf selalu konsisten, yaitu hidupnya dekat dengan Allah. Ya, pada suatu hari Yusuf itu menjadi budak dari seorang yang bernama Potifar. Dia bekerja di sana. Di dalam pekerjaannya itu Yusuf berhasil melakukan semua tugasnya dengan baik. Yusuf ini sukses di dalam bekerja. Mengapa Alkitab mencatat? Karena Yusuf itu orang yang disertai dengan Tuhan. Yusuf adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Yusuf orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Dan ini menjadi kunci dia sukses. Dalam kondisi ini juga sebenarnya Yusuf masih menghadapi musim kehidupan yang dingin. Nah, pada suatu hari dia dizolimi, dia difitnah, dia dianggap bersalah atas sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Sehingga dia harus masuk penjara. Di musim dingin sedingin-dinginnya sebagai budak, ternyata harus melewati yang lebih buruk lagi, yaitu budak yang dipenjara. Double status yang kedua-duanya sangat tidak enak. Orang yang dipenjara sangat tidak enak, budak sangat tidak enak. Dan dua-duanya itu menimpa kehidupan Yusuf. Tapi lihat, kita bisa belajar, Alkitab mencatat di dalam penjara pun Yusuf tetap menjadi orang yang berhasil. Karena apa? Karena Yusuf tetap memegang teguh janji-janji Tuhan. Yusuf tetap memegang teguh kedekatannya dengan Tuhan. Yusuf tetap bersama dengan Tuhan, mendekat Tuhan, percaya sepenuhnya kepada rancangan Tuhan atas hidupnya. Dan respons yang benar ini akhirnya berhasil membawa dia berpindah musim
menghadapi musim semi, yaitu ketika dia bertemu dengan Raja Firaun. Di situ dia berhasil menceritakan tentang mimpi Firaun, di mana Mesir itu akan menghadapi masa-masa berkelimpahan selama 7 tahun. Namun sesudahnya Mesir harus menghadapi masa-masa kekeringan yang luar biasa. Dan Yusuf itu bisa mengelola di musim panen raya, di musim kelimpahan, juga bisa mengelola musim-musim sulit, musim dingin kehidupan yang seberapa mencekamnya Yusuf mampu. Karena apa? Sekali lagi kuncinya, Yusuf itu dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Kemudian berpindahlah Yusuf kepada musim panas, musim yang menggembirakan, musim yang membahagiakan, musim yang penuh dengan keberhasilan, yaitu ketika dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Ketika dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf tidak berubah komitmennya, Yusuf tidak berubah karakternya, Yusuf tidak berubah jati dirinya. Dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat itulah ada pemeliharaan Tuhan. Pada saat itulah ada penyertaan Tuhan. Pada saat itulah ada hikmat dari Tuhan untuk mengelola pada saat dia menjadi penguasa. Yang pertama, ketika musim berkelimpahan, Yusuf tidak berfoya-foya, tapi Yusuf mengumpulkan, menyimpan, menginvestasikan kelimpahan itu pada lumbung-lumbung. Yusuf berlaku bijak atas hikmat dari Tuhan. Dia membangun lumbung-lumbung supaya ketika musim kelimpahan itu diisi dan diisi penuh. Karena Yusuf tahu hidup di dunia ini tidaklah abadi. Ini ada dunia fana yang selalu berganti. Musim berganti dengan musim, hari berganti dengan hari, situasi berganti dengan situasi. Dan benar, kelimpahan itu hanya 7 tahun. 7 tahun berikutnya adalah musim kering, tidak ada panen, musim yang menyengsarakan, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Rakyat Mesir menjadi sengsara dan mereka akhirnya menghadap ke Firaun. Firaun bilang, datang kepada Yusuf. Dia tahu apa yang mesti dia kerjakan, dia tahu apa yang mesti kamu lakukan. Sehingga rakyat Mesir datang kepada Yusuf, dan Yusuf memberikan solusi, yaitu membuka lumbung-lumbungnya dan menjualnya kepada rakyat Mesir. Itu tugas-tugas yang Yusuf emban, dan karena penyertaan Tuhan, karena dekat dengan Tuhan, Yusuf berhasil melakukannya. Respons Yusuf senantiasa luar biasa. Satu hal lagi, Alkitab mencatat, ketika dia jadi penguasa, kakak-kakaknya datang. Begitu dia ketemu dengan kakaknya, mestinya Yusuf itu kan bisa itu balas dendam. Karena kakaknya itu bukan cuma menyakiti hatinya, bahkan menghancurkan hidupnya. Makanya pada saat kakaknya datang, dia tetap menolong. Respons yang bagus. Bahkan pada suatu saat, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya yang selama ini tidak mengenal. Dia bilang, aku Yusuf. Waduh, kakak-kakaknya takut semua. Nah, tapi Yusuf memberikan respons yang benar. Yusuf sampaikan kepada kakaknya begini. Ada 2 kalimat yang sangat berkesan. Yang pertama, meskipun engkau merancangkan yang jahat, tetapi Allah merancangkan yang baik pada hidup saya.
Apa yang jahat yang kau rencanakan, Tuhan merubahnya menjadi kebaikan buat saya. Yang kedua, Yusuf meyakinkan saudaranya bahwa bukan kalian yang mengirimkan aku ke Mesir ini, tapi Allah sendiri yang menuntun aku, membawa aku ke Mesir supaya aku jadi penguasa, supaya ketika aku menjadi penguasa, maka rakyat Mesir bisa diberkati, juga keluarga besar kita bisa diberkati. Akhirnya keluarga ini rekonsiliasi dengan Yusuf. Seluruh keluarga besar bapaknya Yakub dan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, semua saudaranya, semua berkumpul di tanah Mesir. Karena Yusuf sudah menyediakan tempat yang namanya Goshen. Tanah Goshen ini tanah yang sangat subur, tanah yang memiliki lokasi yang terbaik di Mesir, dan itulah yang diberikan Yusuf kepada keluarga besarnya. Goshen itu artinya mendekatlah kepada Tuhan. Karena apa? Di Goshen itulah Yusuf bisa memelihara keluarga besarnya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga pasti memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu tidak main-main. Pemberian Tuhan itu luar biasa. Dia selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Tuhan menyediakan, bukankah Tuhan itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan cerita perjalanan Yusuf itu kita bisa belajar yang pertama, bahwa di dalam hidup kita di dunia ini kita akan melewati musim-musim kehidupan. Kadang kita berada di musim dingin, kadang kita berada di musim semi, kadang berada di musim gugur, kadang berada di musim panas, dan seterusnya. Musim silih berganti. Tapi satu hal yang kita mesti tidak berganti, yaitu memberikan respons yang benar pada saat kita menghadapi musim yang harus kita hadapi. Ada dua musim ekstrim yang dialami Yusuf, dan itu menjadi pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, ketika Yusuf menghadapi musim dingin kehidupan, Yusuf tetap memberikan respons yang benar. Dia tetap dekat dengan Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan dan meyakini janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dimana juga kita barangkali saat ini sedang sakit, atau kita sedang mempergumulkan sesuatu, atau kita sedang menghadapi masalah yang berat, kita sedang berada dalam ekonomi yang terpuruk, kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan ketika kita terpuruk, kita merasakan kesendirian, tidak ada siapa-siapa yang menemani kita menghadapinya. Kita tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ingat, kita tetap harus memberikan respons yang benar, yaitu kita tetap mendekat kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat kita tidak berdaya, justru yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah, mari, ini ada kesempatan kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tidak ada lain. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Bukankah karena Yusuf mendekat kepada Tuhan, maka Yusuf hidupnya berhasil. Apapun musim kehidupannya, dia berhasil lewati. Ketika kita terpuruk dan tidak berdaya, ketika kita menderita dan sengsara, beban berat yang harus kita lewati, mari kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah ketika kita
di dalam musim panas kehidupan, yaitu musim kehidupan yang menyenangkan. Segala sesuatu tersedia, banyak kawan, banyak harta, kita hidup dalam kelimpahan yang melimpah ruah. Kita juga harus ingat, yang pertama, kita tetap dan selalu mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau berbagi, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita bermanfaat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian cerita tentang Yusuf dan pelajaran yang kita ambil terinspirasi dari lagu tadi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ayo kita lewati musim-musim kehidupan kita. 4 musim kehidupan apapun yang sedang kita hadapi, kita memberikan respons yang benar, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ada dan bersama dengan kita. Kita percaya kepadanya, mendekat kepadanya, dan kita boleh menikmati kehidupan ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.